Oke, kita tepat di jam 10. Alhamdulillah rekan-rekan anak-anakku sudah hadir, namun tadi ada Rayel dan Rapesio kepental jaringannya lagi kurang bagus, namun nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Oke, ayo kita mulai ya. Kita siap ya? Halo semuanya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, nyalakan kameranya ya, Nak ya. Oke. Sip, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di PPL ketiga. Ya, kita PPL yang ketiga di sini merupakan ya, kalau PPL kita merupakan hari terakhir. Bapak ucapan terima kasih sudah datang ya, dalam di era liburan ini juga kalian bisa ya ikut aktif dan untuk melaksanakan membantu kegiatan PPL 3 di sini. Oke. Yuk, sebelumnya kita berdoa ya, berdoa yang dipimpin oleh Aida. Silakan Aida untuk memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada kalanya baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan agama masing-masing. Bismillah. Amin. Terima kasih Aida, saya absen terlebih dahulu. Afra? Hadir, Pak. Aida? Hadir, Pak. Marsha? Hadir, Pak. Ihsan? Hadir, Pak. Diba? Hadir, Pak. Oke, Saskia? Hadir, Pak. Nanti ditunggu Rayel dan Rapesio, sedang mudah-mudahan dia bisa masuk ya. Oke, kita untuk mengawali, untuk membangkitkan ya rasa nasionalisme dan rasa persatuan dan kesatuan kita dalam diri kita. Yuk kita akan nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, karena kita berkaitan dengan materi juga berkaitan dengan keseimbangan. Kenapa keseimbangan harga di sini dikaitkan dengan lagu tersebut? Lihat dari liriknya itu menyatakan sebuah rasa persatuan. Oke, pada keseimbangan harga pada saat di lapangan terjadi masih adanya sebuah persaingan-persaingan. Dari persaingan-persaingan mudah-mudahan terjadi persaingan yang sehat sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, rasa persatuan pengaman sila ketiga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayo kita nyanyikan lagu sama-sama ya dengan penuh semangat. Dinyalakan kamera, dinyalakan suaranya. Ayo kita sama-sama. Oke, izin screen layar terlebih dahulu. Sudah kelihatan semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Yuk, sudah ya. Kita nyanyi semua.
terima kasih. Ini banyak rekan kita pada kepental ya, mungkin jaringannya ini agak sulit juga ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita tunggu sampai rekan-rekannya bisa bergabung ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, dibawa keluar tuh. Jadi kita saling masuk, keluar masuk begitu juga Jawa ya. Yuk pastikan ya. Pastikan kalian kalau misalkan jaringannya berat, boleh off kamera ya, boleh off kamera supaya kalian tidak kepental karena mempengaruhi juga seperti itu. Sampai nanti di on masuk seperti itu ya, oke. Oke, kita pastikan dulu ya, jalan dulu semuanya. Kalau misalkan itu tidak sulit juga. Oke, sebentar. Oke, Bapak akan men-share untuk PPT-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Kita akan membahas tentang perihal materi yang pertemuan di sini bukan keseimbangan harga pasar. Ini bagian dari materi induknya yaitu pendorong perdagangan antar pulau ya. Dan selanjutnya Bapak akan sampaikan di sini kompetensi dasar yang 3.3 KD pengetahuan. Di sini menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 KD keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai pada saat pertemuan kali ini di IPK pengetahuannya yang pertama 3.3.1 menganalisis penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan harga komoditas. Nah, kita analisis kenapa sih bisa terjadinya sebuah harga itu naik dan produk itu naik atau dan produk itu turun harganya. Selanjutnya mampu membuat kesimpulan sederhana keputusan tentang menjaga kestabilan harga pasar dengan memperhatikan kondisi aspek lingkungan interaksi sosial. Kenapa ini memperhatikan interaksi sosial di sini? Karena kita ketahui ya, karena implementasi dari materi ini yaitu setiap daerah itu, setiap wilayah ya di tempat kediaman APRA, Raya, AIDA, Marsa itu pasti berbeda-beda, apalagi bersinggungan dengan penjual sembako, penjual atau dan sebagainya kebutuhan pokok yang lainnya. Contohnya menentukan sekali interaksi sosial di sini, karena pada saat penjual itu, misalkan asal daerahnya dari Madura, dari Jawa Barat, atau misalkan dari Sumatera, biasanya itu berbeda-beda pada saat menentukan harganya. Maka kita bagaimana kita membuat interaksi sosial dengan positif, supaya pada saat persaingan pasar yang terjadi pada daerah tersebut kita ketahui bahwa warung sembako di daerah kita itu hampir berdekatan. Nah, supaya tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, kita bagaimana cara mengimplementasikan seperti itu. Dan selanjutnya keterampilannya di sini, mohon maaf, 4.3 IPK keterampilannya. Yang pertama, 4.3.1, siswa mampu menggambar kurva ya keseimbangan dengan rumus keseimbangan harga pasar. Selanjutnya, 4.3.2, peserta didik mempresentasikan kurva harga keseimbangan kumulatif hasil dari observasi. Nah, tujuan pembelajaran, mulai pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menganalisis penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan harga komoditas. Yang kedua, mampu menggambarkan kurva harga keseimbangan dengan rumus keseimbangan pasar. Yang ketiga, mampu membuat kesimpulan keputusan tentang menjaga stabilitas harga pasar dengan memperhatikan kondisi aspek lingkungan interaksi sosial. Dan yang keempat, mempresentasikan kurva harga keseimbangan komoditas hasil dari observasi. Oke, Bapak cek kembali. Oke, rekan kita sudah masuk ya? Udah masuk belum? Oh, si Rail belum masuk. Baru masuk Aida dan Zahwa. Oke, mudah-mudahan dia tidak ada kendala ya, Raplesio. Oke. Ihsan masih oke ya? Saskia, Zahwa masih oke ya? Kalau kalian Aida, kalau berat silakan on off kamera. Iya, Oke. Pak, masih. Sip, oke. Untuk kegiatan hari ini yang perlu kalian informasikan, pertama ya, kita mau ketahui nanti ada beberapa kegiatan. Pertama, kita adanya
LKPD. LKPD-nya pertama kita akan tugasnya sebelum observasi pasar seperti di situ. Ada LKPD, nanti ada kiat-kiatnya sebelum kan observasi pasar. Selanjutnya setelah melihat LKPD, ya kita akan lihat bagaimana caranya sih mengerjakan observasi dengan memperoleh protokol kesehatan pada saat masa COVID seperti itu. Nanti setelah akan observasi, nanti kalian berdiskusi sama kelompok. Selanjutnya kalian nanti akan ya, membuat grafik atau kurvanya berdasarkan dengan sesuaikan dengan sumber materi yang ada. Nanti bahkan berikan link materinya. Selanjutnya setelah menggambar kurva, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Seperti biasa, setiap kelompok yang lain saling menanggapi dengan satu yang lainnya. Setelah selesai, kita akan membuat sebuah kesimpulan sederhana. Selanjutnya kita akan refleksi. Selanjutnya kita kalau ini kan adanya sebuah evaluasi seperti kemarin menggunakan quizzes. Itulah untuk kegiatan hari ini. Paham ya, Nak ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Paham, Pak. Kita lanjutkan kembali kepada presentasi. Oke, inilah materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita membahas tentang perbedaan faktor produksi. Ya, pertemuan PPL pertama kita membahas perbedaan faktor produksi yang membahas tentang faktor produksi alam dan faktor produksi manusia. Selanjutnya di sini ada yang kedua, materi perbedaan tingkat harga. Setiap daerah itu memiliki tingkat harga yang berbeda-beda yang ditawarkan kepada masyarakatnya. Kita ketahui bahwa Jakarta ini merupakan ya dipasok oleh wilayah-wilayah sekitar. Nah, dari kondisi alam, kondisi manusianya, dipadukan dengan harganya, setiap perbedaan, setiap daerah itu akan mempunyai keadaan berbeda-beda. Selanjutnya nanti akan masuk kepada materi yang sekarang, yaitu keseimbangan. Jadi ketemu nanti harga keseimbangannya, harga pasarannya. Jangan sampai merasa bahwa harga produk yang dari ini akan lebih berkualitas ya. Di sini dengan harganya cukup tinggi dan sekian, tanpa memperhatikan harga pasar ya. Sehingganya apa? Ya akan toko tersebut akan mudah turun lagi mengenai kebangkrutan. Namun ada beberapa produk-produk yang berbeda nilainya berkaitan dengan ada nilai estetikanya, nilai seninya atau dan sebagainya. Itu yang merupakan tingkat harga. Oke, di sini ada materi keseimbangan harga yang akan kita bahas kali ini. Kita ketahui perlu adanya keseimbangan harga ini. Pertama ada timbul permasalahan antara sebuah harga yang ditawarkan oleh penjual dengan yang jumlah yang diminta oleh sebuah konsumen, ya nanti akan saling jumlah permintaan jumlah ketemu nantinya di titik equilibrium atau titik keseimbangan harga sehingga melempuknya harga pasar. Nah, harga pasar di kita bisa lihat, kita observasi contohnya harga beras. Harga beras di sini bisanya dengan tipe ABC dengan merek ABCD, ada Ramo, ada Rajole. Biasanya setiap daerah memiliki nilai harga yang hampir relatif sama. Nah, karena apa? Komponennya harga pasar. Selanjutnya, di sini kita akan bahas pengertian harga menurut beberapa ahli. Di sini ada Stanton, dia mengungkapkan bahwa mengatakan bahwa harga adalah jumlah uang atau menitah beberapa yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi produk dan apa yang menyertainya. Nah, menurut Stanton, berbeda hal kata Simamura tahun 2021. Dia mengatakan bahwa harga adalah sejumlah nilai yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk. Nah, dari para ahli tersebut, kita secara umum bahwa kita harga adalah nilai pertukaran dari suatu produk atau jasa. Harga di sini ya, setiap produk pasti yang diperjualkan akan menentukan harganya. Karena harga itu akan menentukan sebuah perusahaan. Harga akan perusahaan tersebut dengan menentukan harga akan menentukan bagaimana pendapatannya sehingga menghasil keuntungannya. Dan selanjutnya bagi pembeli, harga juga akan melihat juga pada saat keputusan membeli dengan harga sekian, dengan kemampuan sekian, sehingga konsumen bisa memilah dengan harga yang sesuai dengan keadaan ya, keadaan di produk tersebut. Itu berkaitan dengan harga. Ya udah paham ya pengertian tentang harga ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kita
Mungkin secara dahulunya mungkin ya kita bisa melihat misalkan kita apa sih harga, tapi kita lebih sering melakukan dengan membayar dengan jumlah nominal sekian. Itu yang biasa kita lakukan. Nah, pengertian keseimbangan harga. Nah, di sini kita ada kurva, ada price dan supply, ada demand. Di sini ada jumlah sebuah permintaan dan supply dan penawaran di sini disesuaikan, nanti akan ketemunya harga keseimbangan atau harga pasar. Itulah. Jadi kita akan tahu. Jadi kalian bisa lihat, oh ternyata kita bisa analisa di tempat logam, kenapa sih harga di tempat A, tempat B dengan merek yang sama kok harganya bisa sama ya? Contohnya Bapak nih di Kebagusan, Apra adanya di Tanjung Barat, harga beras dengan tipe A harganya 8.000, terus kok sama ya? Itulah adanya sebuah harga keseimbangan atau harga pasaran. Oke, seperti karena di supply-nya dia mungkin di tempat-tempat yang sama sehingga menentukan harga ongkos tempat perdagangan yang sama. Oke. Nah, kita akan berkunjung. Oke, sebentar. Nah, sebelum alhamdulillah selamat datang Rayel, Rapesio bisa bergabung kembali ya. Alhamdulillah Bapak sangat senang sekali di sini udah bisa bergabung. Yo, tadi kita akan seperti nanti Rayel, Rapesio bisa mengikuti ya. Oke, kita akan jalan-jalan nih seperti Pak Gubernur. Oke ya. Nanti akan secara layar lagi. Saya Bapak akan keluar masuk sering ya supaya bisa memastikan kalian itu bisa aktif dan sebagainya. Oke, kita jalan-jalan nih. Sebentar. Oke, videonya ada muncul? Halo? Ada, Pak. Oke, muncul suaranya. Kalau misalnya tidak ada, kasih tahu Bapak ya supaya Bapak langsung tidak lanjut. Kami datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana layanan Jak Grosir untuk masyarakat Jakarta memegang KJP dan juga memastikan stok cukup, daging tadi cukup, daging ayam, daging sapi cukup ya untuk hari ini. Beras Ari Food Station juga cukup. Jadi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang pemegang KJP ini kami pastikan bahwa stok kami cukup dan harga tetap sesuai dengan harga yang kita selama ini disebut sebagai administered price. Jadi harga yang memang kami kelola. Jadi kami harus terus kunjungan, pastikan masyarakat cukup, pastikan juga masyarakat Jakarta mendapat harga yang terjangkau dan saluran distribusinya lancar. Oke. Nah, masalah harga tersebut, tadi kita lihat bahwa Pak Sandiaga Uno pada saat Bapak ambil data tahun 2018 ya, pada saat beliau berkunjung kepada Pasar Keramat Jati. Memang setiap kebijakan pemerintah disebut harus dipantau ke lokasi-lokasi, karena kita suplainya, produknya, yang ada dalam pasar itu akan menentukan harga pasar, seperti itu. Jelas ya? Oke, jelas, nanti kita bisa lihat lah, nanti kita lihat nanti kalian bisa rasakan bagaimana sih kita buktikan ya, kita buktikan permasalahan yang terjadi pada saat penentuan harga di sini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, setelah kita melihat permasalahan yang dipantau oleh Pak Wakil Gubernur di sini, Pak Sandiaga Uno, kita bisa rumuskan ya. Kita lebih rumus atau hipotesis atau kesimpulan sementara. Jadi yang pertama, harga komoditas berbeda ditentukan sesuai dengan karakteristik penjual. Nah, nanti menurut kesimpulan sementara di sini bahwa harga yang ditawarkan oleh para penjual itu bukan karakteristiknya. Kita bisa lihat karakteristik orang Madura seperti apa pada saat menawarkannya. Kita karakteristik orang Jawa Barat bagaimana pada karakteristiknya. Kita bisa lihat orang Sumatera, Padang dan bagaimana menentukan harganya. Itu lihat penjualnya. Tujuannya apa? Bagaimana untuk menekan pelanggan, supaya mereka itu menjadi pelanggan tetap sehingga menjadi sebuah hubungan yang baik. Nah,
Selanjutnya ada lagi kesimpulan yang sementara di sini rumusannya. Harga komoditas dinaikkan atau ditentukan penjual sesuai dengan persediaan. Udah jelas pada saat kita kemarin ya kita bahas. Kalau harga jumlahnya sedikit, nah permintaannya banyak, harganya akan apa, Afra? Kenapa Pak? Maaf bisa Kalau diulang? misalkan kalau misalkan persediaannya stoknya sedikit, yang minta banyak nih, konsumen banyak yang mencari produk tersebut. Nah, jadi harganya contoh kan kemarin daging nih, ya seperti itu. Harga daging tersebut itu akan harganya naik apa turun? Naik Pak, karena permintaan yang banyak dan stoknya terbatas. Oke, begitulah persediaan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ya, persediaannya banyak, tapi yang mintanya sedikit, yang ditawarkannya banyak juga, nanti akan harganya mengalami penurunan. Terima kasih Afra, luar biasa. Inilah yang kita rumusan hipotesis untuk mencari, kita buktikan hipotesis benar apa enggak sih terjadi seperti itu di pasar. Terus yang ketiga, ada yang lebih ekstrim lagi nih, harga komoditas diturunkan penjual untuk menarik pelanggan. Kita bisa lihat persaingan nih, kalau yang Bapak amati, mungkin tidak ada seperti di depan rumah seperti itu. Pada saat ada warung pertama kali buka, dia menawarkan harga yang sangat murah banget, di bawah harga pasar. Berbeda dengan harga-harga yang kompetitor sebelah-sebelahnya, seperti itu. Tujuannya apa? Menarik pelanggan. Beda Rp500 pun konsumen akan nyari. Contohnya si Marsha. Halo Marsha. Iya Pak. Oke, Marsha, kamu sering beli paket data kan? Iya Pak, sering. Ya, sering sekali. Kartu provider kamu Telkomsel kan? Nah, misalkan di warung depan rumah kamu harganya 20.000, tetapi di sebelah agak jauh sedikit, kurang lebih 50 meter, harganya 19.000. Nah, mau kamu pilih yang mana? Yang 20.000 apa 19.000? 19.000 Pak. Nggak apa-apa jalan sedikit gitu 50 meter ke depan. Nggak apa-apa. Nah, begitulah, ini beda Rp1.000 pun konsumen akan jeli ya melihat seperti itu, karena mereka kalau lihat ada warung buka akan cenderung mencoba. Tujuannya apa? Karena sesuai dengan kemampuan. Kalau ada yang lebih murah, kenapa beli harus yang mahal gitu? Kalau jalan sedikit ya nggak apa-apa, ini namanya sebuah pengorbanan usaha. Oke, next. Nah. Oke, sebelum observasi, nanti Bapak akan tampilkan dulu nih LKPD-nya, ya, LKPD-nya. Jadi kita akan observasi, tapi apa sih yang akan dilakukan? Nah, seperti di sini. Oke, sebentar. Oke, tidak. Oke, udah kelihatan, Nak? Sudah Pak. Oke, nah, kita akan sesuai dengan kegiatan kita akan lakukan observasi pasar, akan membuktikan hipotesis yang tadi kita rumuskan. Benar nggak sih terjadi seperti itu? Nah, kita tidak akan bisa berargumen tanpa kita mengunjungi lokasi pasar ABCD tersebut di sini. Kita sudah bagi kelompok ya, ini LKPD-nya ya, nah ya akan kalian lakukan di sini. Pertama, yang langkahnya, lakukanlah observasi pasar warung atau semoga di sekitar lingkungan tempat tinggal dan lengkapi tabel yang disediakan. Terus carilah sumber informasi dari internet tentang materi penentuan keseimbangan harga. Nih, Bapak sudah berikan linknya. Nanti LKPD-nya akan Bapak link di-share di chat ya. Selanjutnya, setelah membuat observasi sudah mengisi kurva, coba buatlah kurva sesuai dengan petunjuk yang ditentukan pada saat sumber materi di sini. Selanjutnya, analisis menurut pendapat kamu tentang keseimbangan harga pasar dan hasil yang kalian dapat. Selanjutnya, nanti nomor 5 nanti pada saat kita ada sebuah kesimpulan, nanti refleksi, bagian dari refleksi. Kita fokus di 1, 2, 3, 4 terlebih dahulu. Oke ya, jelas ya? Oke, apa yang akan kamu lakukan udah jelas ya? Nah, di sini kelompoknya kita udah bahas, udah kita bagi. Kelompok pertama yaitu kelompok beras, hidup beras, ya kan? Kelompok beras ini kita ada Afra, ada Aida, ada Marsha, ada Zahwa, ya. Nah, selanjutnya ada kelompok 2, yaitu berkaitan dengan harga telur. Ada Dimas, ada Raplesio, ada Ishan, yang kompleks harga telur.
Dan selanjutnya harga kelompok minyak goreng kelompok 3 di sini ada Diba, ada Royal, dan ada lagi Anggun. Anggun di seri ini tadi belum gabung ya karena kesulitan juga dia masuk mungkin. Oke, nanti kalian survei nih harga beras di berapa di warung A, warung B, warung C. Nah seperti ini jumlah yang diminta berapa dan sebagainya seperti itu. Masih kedengaran suara Bapak nak? Masih, Pak. Oke, Pak. Sip, terima kasih. Nanti kamu akan laksanakan. Kita buktikan dengan harga berapa pasarannya. Bapak juga nanti sambil memantau aktivitas kalian. Oke, jelas ya? Jelas ya? Pak. Tugasnya ya, mengisinya. Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, itu. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, ada pesan terlebih dahulu, ya sebelum ke observasi. Ini kata Duta ya, Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Gugus Tenaga Percepatan Penanganan COVID-19, Dr. Raisa Broto Asmoro. Kalau dulu itu biasanya di sini pernah lihat ya. Dulu itu ada Dr. Os ya, di sini ada Osnya di sini. Dia sekarang menjadi duta. Beliau mengatakan ada channel YouTube-nya di sini ya. Kalau misalnya kalian bisa klik silakan. Cuma ada intisari di sini. Beliau mengatakan yang paling penting sebelum kita ke pasar adalah kita harus dalam keadaan sehat. Wajib memakai masker, membuat catatan tentang rencana pembelanjaan guna mempersingkat waktu dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Jelas kata Dr. Raisa melalui pesan videonya pada Kamis 14 Juli di sini. Nah, beliau berpesan seperti itu. Jadi yang penting kalian sehat. Ini semuanya sebelum ke warung-warung sehat semuanya? Rayo sehat? Bapak. Sehat, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Aida sehat? Bapak. Pak. Oke. Saya karena kita dalam kondisi pandemi ini, apalagi tingkat varian COVID sekarang itu lagi tinggi-tingginya ya, makanya selalu jaga kesehatan nih. Makanya Bapak memastikan sebelum kalian terjun ke warung-warung walaupun ke depan rumah kamu, tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan dan pastikan kalian sehat. Nah, rulesnya, nih aturannya, observasi warung sembako di lingkungan sekitar tempat tinggal di era pandemi COVID-19. Kita pesan dari Bu Dokter, kita pastikan nih untuk kalian. Pertama, pastikan dalam keadaan sehat. Bapak tadi sudah mengecek kalian keadaannya sehat. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sudah observasi. Jangan lupa seperti itu. Menggunakan masker dan pastinya menjaga jarak aman. Lalu dibuat dan persiapan daftar pertanyaan supaya kalian tidak berlaku lama-lama dan gunakan etika yang baik ketika berkomunikasi. Ya. Ini aturannya ya, udah siap bisa dilaksanakan sebelum kita turun ke lapangan? Siap, Pak. Ya, Siap, waktunya jangan lama-lama ya, 15 menit sampai 20 menit seperti itu. Jadi nanti mungkin dibagi yang satu A ke B ke warung satu. Jadi nggak satu orang ke 3 warungnya, tidak, ada anggotanya di set kemana-mana. Jadi dibagi-bagi kelompok supaya kita cepat selesai melaksanakan. Yuk, observasi ke warung sembako seperti Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Di sini, nah, beliau juga observasi pasar ke warung sembako. Kalian di sini ada nggak yang mau jadi menteri? Ada yang mau jadi menteri? Atau mau jadi gubernur? Ada di sini? Oh, tidak ada. Sekarang nanti mudah-mudahan pada kalian observasi bisa ada penyerahan baru bahwa inilah kebutuhan seperti di sini. Oke. Oke, udah siap jalan-jalan ya? Siap jalan-jalan ya? Oke, silakan kalian jalan-jalan observasi di lingkungan sekitar rumah tempat tinggal kamu. Silakan, seperti itu. Oke, jelas. Silakan ya, bisa berjalan. Nanti kalau misalkan Marsha, bisa videonya nanti ditunjukkan ya? Bisa ditunjukkan? Kalau misalkan tidak bisa. Bisa, Pak, saya akan membantu Marsha. Oke, coba Marsha, tunjukkan videonya. Kalian sudah melakukan observasi, akan melakukan observasi pada saat lab-nya. Saya tidak bisa bagikan layar, Pak. Nanti Afra yang bagikan. Oke, Bu. Oke, terima kasih Afra. Oh ini, terima kasih Afra. Suaranya tidak ada ya? Iya, Pak. Nggak bisa, soalnya jaringannya, Pak. Oh, yaudah nanti kirimkan ke Bapak ya filenya, nanti saya akan bantu share ya.
Oke, terima kasih ya Bapak akan Saya bantu. kirim filenya Pak ke Bapak. Oke, terima kasih. Tadi Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Diani dari SMPN 46 Jakarta. Hari ini saya akan mensurvei harga beras dari warung terdekat di rumah saya. Oke, Bapak boleh memperkenalkan diri? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jawa Putri dari kelompok 1. Ini warung terdekat rumah saya. Kalau saya tahu, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Saritayani dari sekolah Nasib. Oke, saya download dulu. Oke. Saya akan bagikan video kiriman dari rekan-rekan ya dari sini. Ya, kita dari Masya terlebih dahulu. Saya menyediakan 2 macam. Oke, sudah kelihatan, Nak? Nih. Sudah Pak. Ini informasi berkelompok 2 dan 3 ya, yang dekat oleh Masya. Saya akan survei harga beras dari warung terdekat di rumah saya. Oke, Bapak boleh memperkenalkan diri? Ya, silakan. Ya, nama saya Tatang, penjual warung Mbak Ida. Dalam hal ini bertanya mengenai apa? Kalau boleh tahu, Bapak asalnya dari mana ya? Kalau saya dari Jawa Barat, asalnya. Saya mau nanya Pak, harga produk berasnya satu liternya berapa ya Pak? Kalau per liter, saya menyediakan 2 macam. Ada yang 10.000 per liter, ada yang 8.000 per liter seperti ini. Nah, seperti ini yang 8.000. Kalau yang 10 lagi habis. Nah, kira-kira dalam sehari itu berasnya laku berapa ya Pak? Kalau selama COVID ini belum tentu, kadang-kadang habis, ada 2 liter, 5 liter, kadang-kadang nggak sama sekali. Selama COVID ini mungkin karena keperluan mungkin banyak ya yang warganya untuk membeli beras, nggak ada yang mampu mungkin. Nah, dalam Bapak jualan beras ini, barang yang ditawarkan berapa ya? Stoknya apa gimana maksudnya nih? Stoknya. Stoknya paling dalam ini nggak banyak, 1 karung itu barang pada sebulan baru habis. Itu selama COVID aja ini saya rasakan banyak banget yang memang tidak seperti biasanya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama, ya, semoga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah kelihatan Aida? Halo? Pak. Ada ya? Sudah Pak. Oke. Namanya Iqbal, toko pekan 88. Saya gaji. Apa gua dan 9.000 dan 10. Kalau pagi baru 10 liter, kalau sehari kalau nggak salah 30 liter. Contohnya tempe, katos, ya. Oke, Jawa sudah kelihatan? Ini Jawa ya. Sudah Pak. Oke.
terdekat rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal dari mana Pak? Jawa. Boleh tahu harga beras ini berapa ya? 8.500, 9.000, 10.000, 12.000. Kalau sehari bisa kasih berapa kira-kira? 4 karung. Harga yang ditawarkan berapa kira-kira? Ini tadi 8.500, 9.000, 10.000, 10.000. Makasih ya Pak. Iya, oke. Makasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Raplesio, ada ditanyakan? Pencet itunya ya. Oke, kita sambil jalan lihat kelompok 1 nih, kita lihat jalan-jalan beliau, anak-anaknya maksudnya. Kita terakhir Saskia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Sari Jayani dari Sekolah SMP N46 Jakarta. Hari ini saya akan mensuplai minyak goreng di dekat warung terdekat saya. Baik, asal mana? Baik, saya mau nanya, kira-kira stok berapa buat minyak goreng berapa? Baik, kalau sehari minyak goreng bisa laku berapa ya Pak? Baik, harga minyak goreng di sini Bapak jual berapa? Yang rapatnya 3.500, yang seliter 19. Ya baik, terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu nih buat kelompok 1. Ya, tadi ada kelompok 3 juga sekalian masuk ya, Saskia. Udah kekirim. Halo, Nak. Masih kelihatan? Gimana saya? Luar biasa observasi pasarnya dari kelompok 1. Oke, kita lanjut lagi. Kita jalan lagi ke lihat kelompok kedua. Kelompok 2 ya. Kelompoknya telur. Ini ada Raplesio yang sedang jalan-jalan. Raplesio, sebentar. Dia udah sama juga, ada kendala. Ya, coba saya bantu screen layar ya, aktivitasnya Raplesio. Jadi saya melakukan observasi dan saya akan memberikan pertanyaan. Maaf kalau boleh tanya, selamat pagi. Kita akan lihat kelompoknya, aktivitas kelompok 2 ya, aktivitas kelompok 2 Raplesio. Sudah kedengaran suaranya? Gambarnya sudah muncul? Sudah Pak. Asal dari Semarang.
Nah, kita lihat aktivitas kelompok 3 yang kelompok terakhir ya, yang sudah dikirimkan. Di sini adanya Rayo. Nah, ini kelompok peserta terakhir yang sudah jalan-jalan nih. Sudah kelihatan, Nak? Kelihatan, Pak. Oke, ini Rio nih. Jadi saya akan melakukan observasi dan akan bertanya-tanya sedikit nih Pak. Ya, sebelum itu saya akan menanyakan dulu nama Bapak siapa dan asal dari mana. Nama saya Bapak Supriyadi dari Jawa Tengah. Oh, Bapak. Jadi saya sini akan menanyakan pertanyaan dulu, yaitu harga produk minyak atau harga normal itu berapa ya Pak? Produk minyak sekarang lagi naik daun ya. Biasanya yang kategori 2 liter merek Bimbo itu biasanya normalnya biasanya 25, sekarang bisa 29 sampai 30 per anaknya. Oh, gitu ya Pak. Ya, baik. Oke, jadi yang pertanyaan kedua itu biasanya nih Pak, jumlah pembeli yang membeli minyak itu harinya berapa? Kalau yang khusus membeli minyaknya atau campuran ya biasanya kurang lebih ada lah kalau 20 orang mah ada. Oke, jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi jumlah minyak yang ditawarkan kepada pembeli itu biasanya berapa Pak? Kalau kita nggak main tawar deh, jadi kita langsung aja, misalkan per kantong isi 2 liter, ada yang 30, ada yang 30, ada yang 29.000. Jadi harga tetap ya Pak? Harga tetap. Pak, jadi itu aja. Terima kasih Pak atas sudah bertanya-tanya dan atas pertanyaannya. Terima kasih ya Pak. Oke, sudah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Bapak tadi sudah beliau menyaksikan ya aktivitas kalian observasi pasar seperti itu. Kita masih tarik napas terlebih dahulu, tenang ya. Gimana kesannya jalan-jalan ke warung sebelah? Kesannya bagaimana? Rayo. Saya jadi lebih tahu Pak. Jadi lebih tahu, kayak bisa tahu harga-harga produk ini, terus bisa tahu jumlah produk ini kalau misalkan di bulan ini atau di masa pandemi gimana. Jadi gitu sih Pak. Bagus ya. Biasanya kan kalau kemarin kalau disuruh sama ibu sama ayah ya, kan jalan tolong beliin ini ya, nggak beli harganya sekian, cuma sekian gitu. Nah jadi pada saat nanti hasil dari observasi kalian bisa nanti gini. Mama kamu misalkan menyuruh tolong belikan minyak ya atau telur atau beras. Nah, kamu bisa Pak, Mah harga minyak sekarang harganya segini loh Mah, jadi harus bawa uangnya segini, takutnya ada kekurangan gitu. Jadi jangan sampai nanti disuruh oleh orang tua harga minyak dia iya beli. Nah sebagai pada saat nanti balik lagi Mah uangnya kurang. Nah, itulah tujuan observasi pasar. Jadi kita harus tahu kondisi keadaan sekitar kita. Jadi istilahnya itu bentuk dari kepedulian kalian ya dari orang-orang sekitar seperti itu. Oke ya, kalian sudah melakukan observasi, sudah dimasukkan dalam kolomnya, sudah didaftar. Sudah harganya Pak. Berapa, yang beli berapa ya tadi ya, yang menjual berapa, stoknya berapa, sudah ya dicatat ya. Nah, setelah itu nanti kalian membuat kurva ya, kurva tadi Bapak sudah berikan link untuk dari YouTube-nya pembelajarannya. Nah, kalau misalkan sambil ingat kembali Bapak akan bantu share juga kembali kalian supaya bisa melakukan diskusi. Ingat, pada saat Bapak menayangkan video tersebut kalian sambil berdiskusi dengan rekan-rekannya. Oke, jelas ya? Oke? Jelas, Pak. Oke, Bapak akan berikan ininya materinya berkaitan bagaimana sih cara membuat kurva. Seperti itu. Oke, Pak akan berikan materi bagaimana cara membuat kurva keseimbangan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Silakan disimak ya detail dengan baik-baik data yang kalian tadi silahkan dibuatkan kurva ya tadi contohnya.
Halo, teman-teman Baca Hubers. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman Baca Hubers dalam keadaan baik-baik dan sehat semuanya. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari ilmu ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi, ketika elastisitas harga pasar terhadap permintaan atau demand dan penawaran atau supply bertemu pada titik yang sama disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Harga keseimbangan tidak akan terjadi jika jumlah permintaan dan penawaran inelastis. Seperti misalnya ketika harga murah permintaan tinggi tapi penawaran rendah atau sebaliknya. Tapi akan terjadi keseimbangan jika ketika harga naik maka permintaan turun, begitu juga penawaran turun. Di dalam video pembelajaran ini kita akan membahas soal bagaimana cara menghitung harga keseimbangan menggunakan kurva harga pasar dengan jumlah permintaan juga penawaran. Perhatikan pada tabel harga permintaan dan penawaran berikut ini. Dari tabel data ini, kita diminta untuk menentukan harga keseimbangan dengan menggambarkannya di dalam kurva Peki. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan bahwa dalam ilmu ekonomi ada istilah seperti berikut. Sama dengan harga Q sama dengan kuantiti atau jumlah barang, S sama dengan supply atau penawaran, D sama dengan demand atau permintaan, dan E itu sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Baik, kita langsung saja menggambar kurva untuk menentukan harga keseimbangannya. Seperti membuat kurva pada umumnya, tarik garis horizontal dan vertikal membentuk siku-siku. Kemudian masukkan data jumlah barang atau I pada garis horizontal. Selanjutnya masukkan data harga barang atau P pada garis vertikal. Terakhir tinggal tarik garis titik sesuai data tabel. Setelah semua sudah dihubungkan melalui garis titik, selanjutnya tarik garis pada setiap titik temu harga dan jumlah barang. Maka hasilnya dapat teman-teman lihat pada layar bahwa harga keseimbang sesuai data tersebut adalah berapa teman-teman. Iya, benar sekali, harga keseimbangan terjadi pada jumlah permintaan dan penawaran 3.000 dan harga barang Rp30.000. Nah, begitu teman-teman, mudahkah? Jika kalian Oke. Tentang menggambar kurvanya, sudah paham? Apa ada yang ditanyakan? Sudah pas? Pas, Pak. Oke, jadi kalian berdasarkan data yang tadi observasi, sudah dihimpun, silahkan kalian diskusikan dengan rekannya bagaimana cara membuat kurvanya. 5 menit cukup untuk menggambar kurva? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, sip, silahkan berdiskusi sesama anggota kelompoknya untuk menentukan harga keseimbangan. Dan nanti siapkan ya siapa yang akan mempresentasi. Jelas? Jelas, Pak. Silakan, waktunya 5 menit, manfaatkan ya sambil Bapak menilai aktivitas kegiatan kalian. Apabila ada kesulitan, silakan konfirmasi ke Bapak. Ya, jelas ya? Oke, silakan. Lakukan diskusi kelompoknya untuk menyusun. Silakan kameranya dinyalakan, boleh sambil nanya ke teman-temannya. Kan di sini ada kelompok 1, ada Jawa, Afra, ya, ada Saskia, ada Marsha, dan kelompok 2-nya begitu juga sama Isan, Dimas, ya. Dimas nggak masuk nih. Dari tadi ya, sulit dia masuk keluar terus. Kepental. Oke, silakan Rayal dan kelompok 3-nya ada Saskia, ada Diba keluar lagi tadi. Emang luar biasa nih aktivitas kita. Dan waktunya memanfaatkan 5 menit. Silakan, ada yang ditanyakan dengan kelompok sama-sama. Bapak sambil menilai ya aktivitas kalian ya. Rayel, ada kesulitan untuk menggambar kurva? Tidak, Pak. Oke, sudah paham ya datanya. Kelompok 1, Afra, ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Saskia, oke. Kelompok 2, maaf tadi apa ya? Kelompok 2, Iksan, ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Oke, berarti bisa ya. Oke, silakan. Oke, waktunya 3 menit lagi untuk menggambar kurva.
Nanti presentasi dari kelompok pertama dulu ya. Silakan yang mau minum istirahat juga nggak apa-apa kan di rumah masing-masing. Satu menit lagi. Kayaknya adem-adem aja, berarti sudah paham nih kayaknya nih tentang menggambar kurva. Mudah ya anak ya? Menggambar kurva sulit apa mudah? Lumayan, Pak. Oh lumayan. Ya, silakan berjuang. Kalau kesulitan, yuk kita saling membantu. Oke, waktunya sudah cukup ya? Sudah selesai kelompok 1? Sudah, Pak. Nah, kelompok 2 sudah selesai? Ishan? Ishan sudah selesai kelompok 2? Belum, Pak. Belum. Nanti kerjasama dengan Rafflesio. Rafflesio ya, saling membantu sama Ishan tuh ya. Oke, Rayo, udah selesai kelompok 3? Siap, sudah Pak. Oke, sambil menunggu, yuk kelompok yang 2 ini kita saksikan ya presentasi dari kelompok pertama hasil dari observasinya yang dituangkan dalam kurva. Silakan kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Sebentar, Pak, saya akan memulai screen share. Oke, silakan Afra. Tadi sudah muncul di tab-nya. Maaf, Pak, saya mengalami kesulitan dalam screen sharing. Aja saya sudah mengirimkan filenya ke Bapak. Mohon dibantu ya, Pak. Oh iya iya. Aduh, saya tunggu coba. Saya di WA ya, Nak? Di WA ya? Oke, saya Iya, coba Pak. lihat. Oke. Sebentar ya. Buka dulu. Saya download dulu. Agak lama nih. Kelompok beras ya, Afra ya? Iya, Pak. Iya, oke, sebentar. Yang ini benar nggak? Betul Bukan, ya, Pak, beras. ada kurvanya. Oh, yang bawahnya maksudnya. Oke, oh ya, yang ini benar ya? Iya, Oke, Pak. silakan. Silakan presentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil dari penawaran beras dan juga harga-harga beras yang sudah berdasarkan dari Marsha, Aida, Zahwa, dan Saskia yang sudah turun ke lapangan untuk menanyakan langsung kepada pihak warung. Nah, jadi di sini sudah dilihat ada kurva untuk menentukan harga-harga dari beras. Nah, jadi dapat disimpulkan titik harga keseimbangan di harga 9.000. Namun, di era pandemi pada saat ini permintaan konsumen tidak menentu. Kadang dari pihak konsumen menemukan harga yang lebih murah, misalkan untuk harga penawaran tinggi, maka harga yang akan ditawarkan atau yang akan diberikan oleh penjual pun akan naik karena permintaan yang banyak. Sedangkan jika harga beras yang diminta akan sedikit, maka harga yang diturunkan pun akan sedikit untuk menarik pelanggan agar membeli beras di warung tersebut. Dapat dilihat dari hasil observasi kelompok kami, yaitu dari Aida. Observasi yang dilakukan oleh Aida pada harga 8.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 10 liter dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 4 liter, atau namun stok dalam beberapa hari ke depan adalah 4 karung beras atau 20 kg, 106,24 liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Oke, hasil observasi dari saya. Sebentar, Pak. Pada harga 9.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 5 liter, dari yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 5 liter, namun stok dalam beberapa hari ke depan adalah 2 karung beras atau sekitar 20 kilo yang kira-kira 53,12 liter. Oke, selanjutnya hasil observasi dari saya. Sebentar. Pada harga 10.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 4 liter. Dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 10 liter. Namun, stok dalam beberapa hari ke depan adalah 4 karung beras atau 20 kg. Oke. Sudah cukup ya disampaikan lagi, Afra? Dari kelompok kamu? Ada tambahan dari Saskia atau Aida mungkin? Atau gimana? Sudah cukup atau bagaimana? Oke, terima kasih ya dari kelompok Afra ya. Kita dari lihat kita sambil berjalan. Ini tampilan saya masih ada? Masih kelihatan? Masih, Pak. Masih kelihatan. Dari kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang ditanyakan nggak? Hasil dari observasi kelompok pertama, atau misalkan dari keadaan harga di daerahnya, ada yang disampaikan nggak kelompok 2, kelompok 3? Saya, Pak, menanya. Kenapa? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya, kenapa suatu produk beras di masa pandemi ini kadang naik, kadang turun? Bisa dijelasin nggak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok 1 ada yang menanggapi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Riel. Untuk permintaan yang tinggi, biasanya beras ini kan banyak nih swalayan yang lagi ramai. Terus jadinya semua orang ini pada bingung untuk cari atau beli beras-beras ini di mana. Nah, menurut saya warung ini jadi tempat salah satunya yang paling ramai, sehingga permintaan yang akan melonjak pun akan diberikan harga yang naik juga oleh penjualnya. Jadinya sesuai dengan hukum penawaran itu, kalau misalkan permintaan tinggi, maka harga pun akan tinggi juga. Nah, lalu kalau misalkan penawaran pun sedikit, maka harga dari yang ditawarkan oleh penjual pun akan sedikit juga untuk menarik pelanggan. Oke, terima kasih untuk diskusi kelompok pertama ya. Oke, ya cukup ya, satu pertanyaan aja ya, Pak ya. Oke, saya hentikan dulu presentasinya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 dulu deh ya. Kelompok 3, Rayo silakan ya. Kelompok 3 dulu sambil menunggu Ihsan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari observasi berdasarkan minyak goreng ya kalau nggak salah ya.
Benar ya? Ya, betul Pak. Silakan presentasikan hasil observasinya. Bentar ya Pak. Oke, sudah kelihatan. Bagus, berarti udah bisa ya. Kurang diperbesar, Pak. Iya. Dilebarin jarinya. Oke, silakan, tapi bisa kebaca ya. Itu cukup udah kelihatan kok tadi. Oh, udah ya Pak. Oke, silakan. Dibacakan. Oke, jadi baik. Terlebih itu, selamat siang. Jadi saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari observasi ataupun pengamatan dari warung ke warung. Itu kita bisa lihat di sini. Oke, Il, ada masalah suaranya? Bisa ya? Ariel. Berdasarkan hasil observasi bahwa pada warung A nomor 2 sama nomor 3 bisa dijelaskan oleh Saskia ya. Baik Pak. Silakan Saskia. Kenapa itu kurang jelas? Nggak kebaca ya? Iya, nggak kebaca katanya. Nggak kebaca Pak. Coba yang hasil diskusinya aja dikirimkan sesama grupnya. Ya sudah nih Pak. Nah, kelihatan nggak Saskia? Kelihatan Pak udah. Oke, cukup, silakan. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi kelompok kami. Pada warung B, pada harga 29, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 20 liter dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 20 liter. Nah, pada warung C, pada harga Rp30.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 10 liter dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 30 liter. Sudah, Pak. Oke, jadi dari hasil observasinya kita bisa lihat daripada kurva ini dan dapat disimpulkan bahwa titik harga keseimbangan di harga 29.000. Ini ya. Dan namun di era pandemi atau di masa COVID-19 ini permintaan konsumen tidak menentu atau harganya sulit dijangkau, kadang naik, kadang turun. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang telah memberikan presentasinya. Ada yang disampaikan kelompok 1 dan 2 dari kelompok diskusi dari kelompok 3? Halo, kelompok 1, sudah jelas? Apa harganya sama dengan di wilayah kamu? Harga minyak gorengnya? Halo? Sudah jelas, Pak. Oh, sudah jelas. Berarti sama ya harga pasarannya ya? Di angka 29.000. Benar apa? Ishan. Oke. Kelompok 2, Ishan, udah siap? Siap, Pak. Silakan presentasikan, Ishan. Nah, silakan presentasikan harga telur. Ya, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menerangkan hasil observasi kelompok kami, yaitu tentang telur di pandemi ini. Pada warung A pada harga 22.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 30 kilo dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak
sebanyak 10 kilo. Namun stok dalam beberapa hari ke depan adalah 5 peti telur atau 15 kg, 75 kg telur. Pada warung B, pada harga 24.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 20 kg dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 20 kg. Namun stok dalam beberapa hari ke depan adalah 3 peti telur atau 15 kg, 45 kg telur. Pada warung C, pada harga 25.000, jumlah yang diminta oleh konsumen yaitu 10 kg telur dan yang ditawarkan oleh penjual sebanyak 30 kg atau namun stok dalam beberapa hari ke depan adalah 5 peti telur atau 15 kg, 75 kg telur. Nah, jadi dapat disimpulkan titik harga seimbangan di harga 24.000. Namun di era pandemi pada saat ini permintaan konsumen tidak menentu. Sudah cukup? Ada yang sampaikan lagi, Shan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, dari kelompok 1 dan 3 ada yang disampaikan berkaitan dengan harga telur. Itu jadi satu petinya itu 15 kilo ya, satu peti berarti kalau misalkan 3 kilo berarti ada 45 kilo ya setiap warung misalnya seperti itu. Jadi dia ngitungnya kadang-kadang setiap warung nyetoknya petian ya, dalam peti kita lihat seperti itu. Oke. Sudah ada yang disampaikan, ada yang pertanyakan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3. Kelompok 1 ada yang disampaikan? Cukup? Kelompok 1 cukup? Cukup, Pak. Kelompok 3, Rio ada yang disampaikan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Berarti kita akan kembalikan lagi ke presentasi, namun berikan applause terlebih dahulu buat kalian. Luar biasa yang sudah melakukan observasi pasar ya. Seperti itu. Yuk, kita kembalikan lagi ke presentasinya. Nah, oke. Setelah kalian melakukan observasi yang dilakukan sama seperti oleh Pak Mas Menteri, Pak Menteri ya, Pak Teten, ya ini Kang Teten nih, ya kan Mas Duki. Nah, yuk kita akan melakukan, ini observasinya sudah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah kesimpulan yang akan kalian dapat. Oke, ada yang disampaikan nggak kesimpulan yang kalian dapat dari materi ini? Nah, sebelum Bapak menyimpulkan. Nah, yang disimpulkan jadi aktivitas dari kegiatan dari pengertian harga, keseimbangan, terus kalian melakukan observasi, lanjut kalian mempresentasikan, terus bisa tahu harga setiap warung sembako di situ. Nah, menurut kalian ada nggak yang disimpulkan dari materi ini? Silakan, ada yang disampaikan? Bisa dirumuskan? Tidak, Pak. Di kesimpulan kamu apa yang kamu dapat ya dari materi ini? Kalau masalah dari harga produk sih Pak, saya bisa simpulkan dalam era masa pandemi ini semua harga produk itu tidak bisa ditentukan ya Pak. Jadi ada harga tinggi, ada harga rendahnya. Jadi tidak harga tetap lah Pak. Beda dengan kondisi sebelum masa era pandemi. Kan kalau misalkan sebelum masa era pandemi harganya semua normal ya Pak, jadi tetap. Nah, tapi di masa sekarang tuh jadi sulit gitu Pak. Semua masyarakat ingin membeli produk itu karena harganya tidak menentu, jadi sulit dijangkau lah Pak. Jadi itu sih Pak kesimpulannya. Oke, terima kasih Rial dari kelompok 3. Kelompok 1 atau 2 ada yang disampaikan hasil dari pembahasan materi hari ini? Kesimpulannya apa? Kelompok 1? Ada yang disampaikan? Oke, berarti tadi udah mewakili dari peserta. Oke, kita kesimpulkan kalau kita sederhanakan bahwa ya berkaitan dengan materi keseimbangan harga ini, kita tadi sudah melakukan aktivitas
berdasarkan observasi. Kan tadi dalam pada saat IPK ada penentuan keputusan berkaitan dengan interaksi sosial. Tadi saya Bapak lihat aktivitas kalian, ada yang penjualnya ya, kita buktikan hipotesis ya, bahwa karakteristik seorang penjual itu benar bisa menentukan harganya. Misalkan tadi kita bisa lihat dari orang Sumatera ada yang satu Rafflesia Sumatera, terus ada juga dari orang Jawa Sragen ya, terus ada lagi dari orang Jawa Barat seperti itu. Karakter penjual itu biasanya bagaimana caranya menentukan harga, dia menarik simpati pelanggan, dia akan mencari. Kita bisa lihat tadi gaya postur tubuh, gaya mimik mukanya dari seorang penjual, dari perempuannya, dari ada yang tadi yang nggak pakai masker yang masih muda, yang terus ada lagi yang ditambah oleh Jawa ya, orangnya sambil nulis dia sambil ini ya, itu. Nah, ya kan luar biasa tuh, pasti kesannya berbeda ya, karena orang juga akan bagaimana sih nyaman ya soal kalian pada saat di posisi sebagai seorang penjual, kalian sebagai seorang pembeli. Nah, kan bisa menentukan nih ke siapa sih yang enak untuk dilayani, ke warung mana. Kan lihat kalau orangnya ramah ya kan, terus kalau orangnya baik, terus harganya juga pelayanannya bagus, harganya sekian juga kan bisa menerima. Tapi ada juga kalau misalkan harganya murah tapi melayaninya kurang baik, ini silakan ambil sendiri, sambil dimarah atau sampai ini kurang ramah ya, kalian juga agak kesinggung ya, seperti itu. Nah, itu kalau kalian sebagai seorang pembeli. Terus bagaimana kalau kalian sebagai seorang penjual pada saat nanti kalian tetap bisa menjadi seorang wirausaha? Tujuannya kan seperti mempelajari materi ini. Kalian bisa menentukan harga pasar pada saat menjadi seorang bisnismen, bisnis untuk menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana kalian akan menjadi seorang penjual? Harga pasarnya berapa dan bagaimana pelayanannya? Seperti itu. Dengan slogan-slogannya yang baik, yang sebagainya, supaya menarik pelanggan. Jadi ya perlu keseimbangan harga. Kita bisa kesimpulkan bukan harga ini menentukan sebuah pendapatan. Ya. Makanya berikanlah harga, ya harga yang sesuai dengan pengorbanan dan sebagainya. Harga mahal, misalkan harga produk mahal, ya harga produk mahal itu kan kalau misalkan konsumen merasa puas dengan pelayanan dan sebagainya, jadi konsumen tidak keberatan membeli harga rupiah. Tapi kalau misalkan juga kalau harga juga murah, ya, dan kalau konsumennya juga pada saat pelayanannya kurang penjual kamu sebagai penjual kurang ramah pada konsumen, jadi konsumen tidak akan puas. Tidak semata-mata harga itu menjadi sebuah patokan untuk mencari sebuah pelanggan ya. Makanya berikanlah layanan terbaik sekalian sebagai seorang penjual nanti menjadi konsumen supaya kalian bisa tahu. Perhatikan interaksi sosialnya. Perhatikan kalian dibuka di wilayah-wilayah, kalian akan membuka usaha di wilayah mana, kalian bisa observasi lingkungan tersebut. Bagaimana kebiasaannya, bagaimana kebiasaan warga tersebut, bagaimana pendapatannya, sehingga bagaimana lingkungannya, mayoritas seperti apa, sehingga kalian pada saat menentukan harga sesuai. Ya. Tadi kita pengalamannya dari Marsha, orang akan rela-rela lebih baik harganya lebih murah 1.000, dia akan melakukan usaha lebih jauh lagi walaupun dia capek. Karena apa? Itu karakteristik seorang konsumen. Ya, kita dapat simpulkan seperti itu. Oke, sudah jelas masalah kesimpulannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah. Oke, kita refleksikan ya, sebelumnya kita refleksikan. Nah, kita refleksikan sejenak. Tadi kita sudah observasi, kita ada kesimpulan. Nah, di sini kita sama-sama yuk, saya dengan kalian, bagaimana kita menentukan harga produk dengan persaingan harga yang sehat tanpa terjadi konflik. Jadi maksudnya kita sama-sama merequest kalau kita sudut pandang sebagai seorang penjual seperti apa, bagaimana kita sama-sama seorang menjadi seorang pembeli seperti apa. Yuk kita refleksikan. Afra, hello Afra. Iya Pak. Afra, kalau kamu mau menjadi seorang pembeli, apa yang kamu harapkan dari pelayanan dari seorang penjual? Menurut saya lebih baik sebenarnya sih biar sama-sama gimana ya? Pokoknya pelayanannya baik aja sih Pak, pelayanannya baik aja. Jadinya biar kita nyaman juga beli di warung itu Pak. Jadinya kita bisa bolak-balik beli di situ karena udah kenal atau mungkin udah jadi berlangganan seperti itu Pak. Jahwa, hello Jahwa. Iya Pak. Jahwa, saya kan lihat kamu melihat tadi observasinya seperti itu ya. Kalau misal kamu menjadi seorang penjual, apa yang akan kamu lakukan?
Pastinya melayani dengan baik, terus juga harus ramah, jangan sibuk sendiri. Oh, jangan sibuk. Itu yang kamu rasakan ya, berdasarkan hasil observasi ya. Tadi si Afra sebagai seorang pembeli, kamu sebagai seorang penjual. Karakteristik seorang pembeli, mereka yang mau dilayani dengan baik. Terus kalau kamu sebagai seorang penjual, kamu akan memberikan sebuah pelayanan yang prima dengan tidak sibuk sendiri, tetap fokus terhadap pelayanan. Tuh, itulah kita. Jadi tujuan dari kita refleksikan dari materi ini ya sama-sama tadi kita mendengar sebuah refleksi apabila kalian ya menjadi seorang penjual dan pembeli supaya tidak adanya konflik antara penjual dan pembeli dan bagaimana juga memperhatikan para kompetitor di sana. Oke, kita sudah refleksikan dan sebagainya. Yuk kita tes ya. Kita tes, siap? Siap, Pak. Siap, Ya, Pak. oke, kita tes ya, kita tes. Kita masuk kepada kuisis. Masih ingatkah kuisis? Masih, Pak. Masih ya. Oke, nanti Bapak buka linknya terlebih dahulu. Sebentar ya. Nanti kalian siap-siapkan untuk join-nya dulu. Nanti kalian tinggal masukkan kodenya. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke, sebentar. Oke, ini ada kuisis ini merupakan bagian dari sebuah penilaian ya, manual penilaian evaluasi. Jadi kalian kerjakan secara real time. Ya, apabila ada kesulitan, kalian silahkan untuk bertanya. Oke, jadi ini Bapak bagikan untuk kode gamenya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Halo. Pak. Oke, silakan untuk join. Waktunya hanya 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Kalau udah sesi 10 menit ya, oke. Silakan untuk join my quiz. Oke, ada kesulitan untuk masuk? Silakan masuk. Linknya di mana ya, Pak? Linknya di mana ya, Pak? Oh, langsung aja join my quiz ya, joinmyquiz.com. Ini ketik aja, masuk, nanti kalian tinggal klik join ya. Baik, Pak. Oke, seperti kemarin. Tuh, sudah ada yang masuk, Afra sudah masuk. Selanjutnya, siap lagi. Kita sambil menunggu rekan yang lain bisa join. Oke, Saskia sudah masuk. Kembali lagi. Oke, ada yang kesulitan masuk. Oke, monggo. Ada baru 2 orang. Sambil menunggu rekannya. Ya, klik join my quiz, diklik, ketik ya. Aida sudah masuk. Marsha sudah masuk. Rael sudah masuk. Oke, kita sambil menunggu rekannya ya. Kita mulai saja ya. Oke, Ihsan sudah masuk. Oke, silakan kalian kerjakan.
Silakan. Ada kesulitan untuk menjawab, soalnya hanya 5. Kayaknya sulit nih soalnya, belum ada yang menjawab. Oke, kita baru berjalan 5 menit ya. Bapak, saya mau nanya Pak. Ya. Ini kan udah soal Maaf, kenapa nak? Kan ini kan ada soal analisis dan buatlah kurva keseimbangan. Nah di sini tidak bisa Pak, tidak bisa di Oh ya udah, nanti buatkan kurvanya aja apa ya, nanti hasilnya dipoto japri ke Bapak. Oke? Oke. Jadi untuk ini jawab apa ya Pak? Tinggal tentukan harga keseimbangannya aja, ketik harga keseimbangannya aja. Oke, bisa ya? Oke, ya, sip, silakan. Oke. Bisa lanjut. Oke, silakan nih Marsha, Aida, Rio udah hampir sama-sama 3 soal. Lanjutnya tinggal siapa yang belum berjalan. Ayo, silakan. Waktunya memanfaatkan 5 menit lagi. Oke, lanjut. Rio udah hampir tinggal 1 soal lagi. Iksan udah mulai menyalip ya. Raplesio ada masalah? Raplesio, Jawa? Karena belum bergerak kurvanya. Oke, Rio udah selesai. Silakan yang lainnya ya. Sebelum Bapak akhiri.
Aida sudah selesai. Jahwa, ada masalah Jahwa? Oke, udah mulai masuk nih. Oke, langsung. Wah, langsung antara Saskia Afra, berubah skill. Marsha sudah selesai. Ya, sambil menunggu Afra, Ishan, Rapiso, dan Jahwa. Oke, waktunya 3 menit lagi. Oke, tinggal beberapa, ya, satu pertanyaan lagi. Waktunya 2 menit lagi. Rapesio, Ishan, Afra tinggal 1 soal, dan Jahwa tinggal 4 soal. Oke, Rapesio sudah selesai. Pertanyaannya ya, Idul Fitri, kedua seperti ini, kurvanya, dan nomor 5. Di sini ada soal ya, nomor 5. Apabila suatu saat kamu menjadi seorang gubernur, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pangan di tempat kamu menjabat? Dengan kiat-kiatnya kalau menjadi kalian sebagai seorang publik ya. Oke, 1 menit lagi kita beri kesempatan untuk Jahwa. Untuk yang lainnya terima kasih sudah melaksanakan evaluasi sambil menunggu hasilnya. Saya berikan waktu 1 menit. Kita sabar menunggu Jahwa. Oke, kita finish ya untuk akhiri tes hari ini. Kita bapak finish terlebih dahulu. Oke, untuk Jahwa bisa lakukan dengan oke. Nah, ini jawaban-jawabannya ya. Nanti Jahwa baru 2 soal yang belum. Nah, nanti kita akan sampaikan nilainya ya, karena pada saat dikuisis di sini ya nilainya belum kelihatan karena jawabannya kan ya selesaikan seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian ya semuanya. Tepuk tangan dulu terlebih dahulu. Alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ya, yang setelah kita, yuk kita terakhir ya. Kita kembali lagi kan kepada presentasi. Oke, masih ada kelihatan? Sudah kelihatan? Ada, Pak. Oke, ya. Ini kita sudah kan, oke. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, saya berpesan dalam era pandemi seperti COVID di sini, ayo tetap jaga kesehatan,
jaga ini ya protokol kesehatan. Nah, pesan buat orang tua selama saat untuk Bapak Ibu, orang tua peserta didik ya di masa liburan antar siswa terus menjaga kegiatan pembelajaran di rumah. Dan Bapak nanti wali kelas selalu mengirimkan kegiatan-kegiatan ya apa yang harus untuk mengisi liburan ini. Terus Bapak Ibu terus mendampingi putra-putrinya aktivitas pembelajaran di rumah dengan menerapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menekan masker dan menjaga jarak. Bapak Ibu pembelajaran kita masih laksanakan secara daring ya. Jadi membimbing Bapak Ibu terus mendampingi putra-putrinya dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Terima kasih. Dan buat kalian selalu semangat ya, selalu sehat ya. Salam sehat buat semuanya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita ucapkan terima kasih. Yuk, saya ucapkan terima kasih buat kalian ya. Dan yuk kita tutup dulu terlebih dahulu. Silakan Riel untuk pimpin doa tutup. Untuk ini. Baik Pak. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, baiklah kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Riel untuk yang telah memimpin doa. Terima kasih buat semuanya kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jika mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, misalkan tetap jangan pernah merasa puas dan tetap mencari sebuah true untuk memperkaya ilmu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kesehatan ya, selamat liburan ya, sampai ketemu. Jelas ya Pak. Ya sip. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya nak. Ya, jadi saya lagi main Pak, Marapres Pak. Wah. Iya, dari tadi di rumah.